Halo gengs, ketemu lagi. Ketemu lagi. Hari ini geng, udah agak lama ya aku tidak nge-vlog gitu. Jadi geng, di kamar ini bakalan menjadi khusus lagi untuk kucing loh geng. Setelah kemarin itu kan si Leona udah melahirkan anaknya 5 dan sehat-sehat udah 1,5 bulan lalu gitu. Dan baru saja aku upload kemarin. Dan hari ini adalah waktu untuk menemani Aiko, gengs. Aiko, sini Aiko. Uh, Dia juga udah hampir tua, geng. Dan usia bukan usia kelahirannya, usia kehamilannya itu udah 61 dong hari ini. Biasa di antara 60 sampai 70 kan, kita nggak tahu kapan. Aiko, sini Aiko. Nah ini. Ini geng Aiko, geng. Ih. Geng Aiko sini. Jadi geng, hari ini aku mau menemani si Aiko. Aiko sini, kenalan dulu sebentar. Kenalan dulu. Jadi geng, dengan Aiko ini aku nemani dia. Ya, itu lagi yang namanya punya kucing gitu. Kita harus benar-benar siap mental juga sih. Kita tidak harus kesana kemari di saat kucing-kucing ini udah mendekati fase melahirkan, geng. Jadi di sini aku akan bukan membahas untuk menunggu kelahirannya ya, nanti lagi gitu. Jadi geng, di sini aku pengen membahas tentang berbagai hal yang paling penting banget buat kalian. Oh ya geng, aku suka banget sih ngatur-ngatur rambut aku kayak gini ya geng. Ini tadi aku pakai minyak rambut tuh geng. Biasa kan aku gak pernah pakai minyak rambut ya geng. Jadi karena hari ini aku pakai minyak rambut apa enggak, ya sama aja sih, aku suka juga selalu menyentuh rambut aku ya. Dari geng, di sini aku membahas masalah tentang bagaimana di saat kita menghadapi kucing yang udah mendekati hari kelahirannya. Dan aku itu geng, bila kucing di rumah ini dia mau melahirkan, pokoknya di saat di hari ke-60 sampai ke-70 kita itu kan jaga-jaga ya geng. Udah pasti kita jaga-jaga satu. Yang lainnya itu kita wajib banget untuk memberi perhatian khusus loh geng, untuk kucing yang mau melahirkan ini. Makanya geng, kamu yang punya kucing, kamu wajib tahu kapan dia pertama kali kawin. Jadi di saat itu dicatat tanggal dia. Sampai kemudian 60 hari kan. Itu masa-masa kehamilan tuanya, dan di saat itu juga geng, di 60 sampai 70 kita menunggu untuk kelahiran dia. Di saat inilah geng, kita perlu banget untuk menjaga si kucing untuk tidak stres, dan agar kucing ini bisa melahirkan dengan nyaman dan santai loh geng. Jadi kamu yang mungkin punya kucing juga geng, di saat kucing itu udah mulai berusia kehamilan tua, kamu harus benar-benar memperhatikan, bahkan memanjakan dia loh geng. Jadi yang sering aku lakukan itu loh geng, kepada kucing yang udah mendekati fase kelahiran di hari ke-60 itu geng, kita sediakan kamar khusus. Makanya ini kan, di kamar ini geng, tempat selalu untuk melahirkan kucing-kucing loh geng, aku dengan saudara aku. Jadi apapun itu, jika kucing itu mau melahirkan gitu, sudah di malam 60, kita wajib untuk membuat dia nyaman tanpa ada gangguan. Di saat itu juga geng, kucing
yang sudah di usia 60 ini, 60 ke hari kehamilannya ya geng. Nah, sekarang ini 61 sih untuk Aiko. Jadi geng, kita wajib membuat dia mencarikan tempat yang sepi. Karena kan kucing itu perlu banget tempat sepi ya. Jadi itu tempat sepi satu ya geng. Cara-cara menghadapi kita. Jadi sini aku mengulas cara-cara menghadapi kucing di fase pengen melahirkan gitu. Di hamil tuanya gitu geng. Jadi di sini geng, satu kalau bisa kita jauhkan dengan kucing-kucing lain. Itu kalau kita punya kucing banyak ya di rumah ya. Kalau kita cuma punya kucing satu aja sih ya, kepulu lagi untuk mencari tempat yang sepi ya, itu udah sepi sih. Tapi kita jauhkan lagi dari manusia-manusianya gitu agar tidak terlalu rame. Nah itu geng. Jadi geng, di sini kucing yang udah di usia tua ini, aduh, dia manja banget loh geng. Ini loh geng, geng, perutnya besar banget geng. Ini udah dicukur agar susunya ini bisa untuk menyusuin nanti ya geng. Jadi geng, di sini yang namanya kucing yang mau melahirkan itu biasanya kan dia proporsinya itu manja ya. Manja itu dia butuh perhatian khusus loh geng ya. Makanya itu kita perlukan tempat yang sepi untuk dia ataupun ruangan khusus untuk dia. Eko untuk dia bisa tenang loh geng. Soalnya kalau kucing mau melahirkan itu kan dia selalu mencari tempat yang tenang ya. Jadi geng, di sini kita perlu banget untuk memperhatikannya tempat yang agak sepi, dimana dia bisa tenang, jauh dari kucing-kucing lain, bahkan dari orang rumah. Karena kebanyakan kan kalau kucing itu mau melahirkan, dia pasti akan mencari tempat yang agak sepi, agak jauh. Itu udah nalurinya ya geng. Jadi di sini yang sering aku lakukan di saat fase kucing mau melahirkan di hari ke-60 sampai ke-70 itu, sembari kita menunggu-nunggu geng juga, di sini nih aku yang kulakukan itu adalah kita memberikan perhatian khusus buat kucing agar kucing ini tidak akan stres lagi. Soalnya kalau dia stres, takutnya janin yang belum benar-benar matang untuk bisa dikeluarkan gitu, belum di waktu yang tepat untuk dikeluarkan gitu, itu nanti bisa prematur geng. Jadi kucing yang udah hamil tua itu kita harus benar-benar diperhatikan khusus geng. Tapi tidak yang hamil tua juga ya geng. Saat dia sudah mulai kawin pun kita harus memperhatikan lebih seperti makanannya, apanya, ininya, itunya kan. Tapi lagi di saat dia sudah di usia tua kehamilan kucing ini geng, yang perlu kita lakukan itu adalah kita perlu memperhatikannya geng. Jadi aku akan coba memindah dulu ya geng si Aiko, kita pindah ke atas ya sorry ya geng. Aiko, kita di atas. Nah ini geng, up, pindah. Jadi geng, di sini kita butuh perhatian kepada kucing-kucing yang sudah mau melahirkan ini. Satu yang aku lakukan itu ya geng, aku lebih suka untuk mencukur. Dianya malah pak kesana loh geng. Aduh. Jadi geng, udah mulai basah kayaknya geng, kayaknya pengen melahirkan deh. Jadi geng, di sini yang aku lakukan itu, satu,
aku harus selalu rajin untuk memberi perhatiannya, yaitu ya memberi sisir lah. Jadi geng, setiap kali kucing itu mau melahirkan, aku tuh selalu menyisir rambutnya, geng. Karena di saat kita menyisir rambut kucing ini, geng, ini yang terjadi itu adalah kontraksi pada tubuhnya itu, dia merasakan nyaman, dia merasakan rileks, dan dia merasakan enak. Jadi di sini dia itu akan lebih berasa enak untuk melahirkan. Soalnya kan kucing ini kebanyakan dia mampu, nggak, itu bukan kebanyakan lagi ya, tapi nalurinya dia mampu untuk menahan menahan kelahiran kan. Seharusnya kelahiran itu adalah jam segini, dia mampu untuk menahan 10 jam lagi ataupun 2 hari lagi. Itulah kucing, geng. Dia mampu untuk menahan di perutnya. Jadi itu, geng. Makanya itu aku yang sering kuperhatikan itu adalah ku beri sisir dulu. Jadi ku sisir terus. Jadi kontraksi pada tubuhnya itu dia merasakan enak, dia merasakan rileks dengan tubuhnya dia, geng. Di saat itulah ya mungkin enak banget gitu, keenakan. Jadi geng, di saat kita menghadapi kucing ini, sebisa mungkin kita membuat dia untuk tidak menjadi stres. Jadi kita penuhi makanannya, kita penuhi minumannya yang selalu diganti dalam 2 jam, kita ganti air minumnya, geng. Karena yang namanya kucing pasti akan mengatakan bahwa bahwa air itu, aduh, ada api itu, geng, di luar. Bahwa air itu dalam 2 jam itu mereka menganggap itu basi, geng. Makanya itu kan kita ini banget, kita butuh banget untuk memperhatikan minumannya dan makanannya. Makanya geng, makanannya itu pun aku tidak memberikan banyak langsung, jadi sedikit-sedikit aja agar dia kesannya itu tidak basi bagi kucing, geng. Jadi geng, tadi pasca menghadapi kucing yang mau melahirkan sudah di saat usia tua tadi, kita harus memberikan tempat yang agak sepi, jauh dari kucing-kucing lain, bahkan dari orang rumah gitu. Maksudnya orang rumah itu kan kita khususkan lah dia di kamar. Itu tadi kan satu. Yang kedua tadi yang aku berikan adalah perhatian khusus. Perhatian khusus itu yang seperti yang kita menyisir, geng. Kita menyisir rambutnya ya. Nah, di saat kita nyisir rambutnya ini juga kita untuk mencegah ada bulu-bulunya yang menggumpal. Jadi kan dia tidak merasa gatel gitu. Kebanyakan kan kucing-kucing dengan bulu yang tergumpal-gumpal itu berarti kan dia merasakan gatel. Jadi di sini, geng, kucing ini wajib aku sisir, itu selalu aku sisir. Kalau dia berteriak pun aku akan sisir terus. Nah, dia mendekat juga sisir terus. Jadi, geng, sebisa mungkin kucing yang mau melahirkan itu kita berikan perhatian khusus agar dia bisa rileks, dia bisa nyaman, dan dia pun melahirkan nanti bisa enak gitu. Dan selanjutnya, geng, di masa-masa melahirkan, kebanyakan sih kan kucing itu ada yang melahirkan normal, ada pun tidak normal ya. Yang aku maksud sini tidak normal itu, geng, sorry ya, geng, karena aku baru mandi ya. Yang aku maksud gatal ya. Yang aku maksud ini, geng, kucing melahirkan dalam posisi tidak normal itu di saat dia sungsang gitu, geng. Nah, di saat kucing melahirkan sungsang ini, geng, kita yang perlu kita perhatikan banget, kita menjaga keselamatan sang induk kan. Jadi, geng, di sini yang kita lakukan yaitu tadi kita setelah nyisir tadi, pas di saat kita sudah mengetahui basah di bagian vitalnya itu adalah tanda-tanda sudah mendekati dia mau melahirkan, geng. Jadi di saat itu pula, geng, kita wajib untuk selalu mengelus perutnya.
Karena di saat kita mengelus perutnya itu dia merasakan rileks juga dan merasakan nyaman, enak gitu, geng. Dan yang paling terakhir ini yang paling wajib banget ya, geng. Kalian ketahui di saat kita menghadapi kucing kita yang sudah melahirkan, saat dia melahirkan gitu. Lalu kemudian dia sungsang. Sungsang itu dia melahirkan kakinya lebih dulu kan. Seperti aku pengalaman sih. Leona kemarin itu anak pertama itu lahirnya normal. Pertama, kedua sampai kelima itu semuanya sungsang, kaki lebih dulu. Jadi di sini kita menjaga keselamatan sang induk dan sang anak, geng. Di sini yang aku lakukan di saat dia sungsang itu pertama kali aku melihat kucing melahirkan dengan sungsang, geng. Bagaimana dia kesakitan di saat kaki sang anak itu sudah keluar duluan kaki kan. Di sini yang kita perhatikan lagi, kalau dia sungsang kaki lebih dulu, otomatis kan yang kita takutkan si bayi tidak akan selamat dan dia tidak akan bisa bernapas lagi kan. Jadi geng, di situ yang aku lakukan itu di saat sudah kakinya udah keluar, udah separuh, geng. Kalau bisa ditarik. Aku kemarin itu yang aku lakukan adalah pertolongan pertama untuk kucing yang sedang sungsang ini, geng. Aku tarik di saat sudah separuh badan. Jadi kita membantu kucing ini, kita tarik. Makanya itu, geng, kenapa kucing itu selalu jika saat dia mau melahirkan dia berteriak, dia mendekati kita, dan dia selalu mendekati kita. Itu isyarat dia itu adalah dia pengennya kita menemani dan minta tolong agar dia merasa rileks sebagai ibu yang mau melahirkan, geng. Jadi di sini, geng, pengalaman aku di saat kucing itu sungsang, geng, mau melahirkan, ini kan keselamatan itu adalah induknya dan anaknya. Di saat sungsang itu yang kita perhatikan itu juga tali ari-arinya ini, pusat ari-arinya sang bayi jika sungsang itu bisa ketinggal di dalam perut. Makanya itu yang kita perhatikan itu, geng. Jadi di saat kakinya udah mulai keluar, geng. Makanya itu di saat kita melahirkan gitu, dia sudah menghela napas dan dia mau mengeluarkan. Di saat itu yang perlu kita perhatikan, kita harus lihat kepala atau kaki. Kalau kepala dulu keluar itu aman dan akan keluar dengan tali pusatnya langsung kan. Tapi kalau yang namanya sungsang, kaki lebih dulu, geng. Di sini yang bahayanya itu tali pusatnya ini bisa masih ketinggalan di dalam perutnya, geng. Jadi di sini kemarin tuh yang aku lakukan di saat yang pertama kali sungsang ya, anak kedua itu udah di kepala, geng. Yang aku lihat itu kalau aku biarkan ini bisa mati, nggak bisa bernapas, dan air ketuban pun bisa pecah dan nyesek gitu di sini di hidung. Jadi di sini, geng, yang aku lakukan itu adalah ya ini, di saat sudah kakinya keluar keempatnya, tertinggal kepalanya dan dia nggak bisa ini lagi menghela napas lagi, jadi langsung aku cabut, geng, langsung ku tarik. Dan di saat itu juga ari-arinya itu kan panjang kan, tali ari-arinya itu tali pusatnya itu dengan ari-arinya itu panjang, jadi ari-arinya itu ketinggalan kemarin loh di dalam. Jadi tanpa pikir panjang, geng, karena yang anak pertama itu melahirkan kan kemarin itu normal. Di saat itu ari-arinya itu juga masih di dalam kemaluan di dalam alat vital sang induk kan kemarin itu, Leona kemarin itu. Jadi kubiarkan sih, pas kubiarkan aku bingung, nanti ternyata dia nggak bisa untuk mengeluarkan lagi, geng. Di saat itu akhirnya dalam 10 menit kucingnya udah keluar, tali pusatnya masih menggantung di dalam perutnya, geng. Jadi masih di dalam kan tali pusatnya, jadi kucingnya di sini. Ini tali pusatnya kan. Jadi akhirnya dalam 10 menit itu kan udah mengering dan akhirnya putus sendiri, geng. Nah di situ akhirnya ari-arinya itu ketinggalan dalam perut Leona kemarin loh, anak pertama. Jadi yang anak kedua itu
aku tanpa mikir panjang lagi jangan sampai untuk tertinggal kembali uh, ari-arinya ini dalam perut tuh geng, dan jangan sampai tali pusatnya ini putus. Jadi di saat dia sungsang itu geng, otomatis kan tali pusatnya ini dan ari-arinya itu ketinggalan lagi seperti yang pertama tadi. Di saat itu di saat aku sudah mencabut kepalanya si bayi, aku udah kompres hidungnya agar tidak kemasukan air gitu geng, air ketubannya ya. Jadi di situ aku langsung menarik tali ari-arinya itu geng, tali ari-ari pusat pusat tali pusatnya itu geng, tali pusatnya yang ketinggal di dalam itu langsung kutarik geng, kan masih basah, ini masih hangat, jadi langsung kutarik dari kemaluan induknya itu, jadi bisa keluar geng. Jadi di situ pelajaran bagi aku di saat itu, oh ternyata di saat ari-arinya itu ketinggalan di perut dan kucingnya udah keluar dan masih gantung di kemaluan induknya, karena tali ari-arinya kan dengan ari-arinya ketinggalan di dalam masih kan belum putus, jadi kan dia tergantung kan di bawah. Di saat itu jika kita diamkan dalam 10 menit dia akan kering dan putus. Jadi jika mengalami ini geng, makanya yang keduanya itu sebelum 10 menit baru dia sudah keluar ke tarik tadi kepalanya kan di saat sungsang itu. Lalu tanpa pikir panjang aku tarik pelan-pelan geng, tali arinya ini, tali pusatnya ini tadi. Akhirnya setelah aku tarik pelan-pelan, akhirnya keluar juga loh geng dengan ari-arinya tadi. Nah di sini akhirnya aku sadar, oh begini caranya. Akhirnya yang ketiga geng, dia melahirkan sungsang lagi si Leona kemarin tuh. Di saat itu aku berharap banget ari-ari yang kucing anak pertama yang ketinggalan, yang udah putus dan perut tadi bisa keluar. Ternyata dia keluar mengikuti ari-ari yang ketiga tadi geng. Untung banget ya. Coba seandainya kulit ari-arinya tadi masih dalam perut geng, mungkin Leonanya udah tidak bertahan lagi. Makanya itu geng, jika kamu menemukan kucing kamu yang melahirkan itu sungsang, itu otomatis tali pusatnya akan ketinggal juga dalam perutnya dia. Makanya di saat sungsang udah keluar kepalanya, kamu tarik, kemudian langsung aja geng, tarik perlahan tali pusatnya agar sampai ari-arinya itu benar-benar keluar geng. Itu caranya untuk menyelamatkan induk geng. Jadi ini geng pengalaman aku ya saat kucing mau melahirkan, dimana pasca sebelum dia melahirkan di hari 60 sampai ke dia melahirkan itu, kita benar-benar harus memberikan ruangan yang pas gitu, yang jauh dari keramaian kucing-kucing lain ataupun orang rumah. Dan kedua, kita harus memberikan perhatian khusus seperti menyisir rambutnya selalu untuk memberikan rileks kepada dia, dan selalu menggantikan air minumnya dan makannya agar dia tidak stres. Jadi kita tidak perlu menjadikan kucing itu stres geng, jangan sampai saat sebelum dia melahirkan, karena jika dia melahirkan dan dia dalam posisi stres, itu yang akhirnya kita bisa menunggu kucing itu melahirkan satu, anak yang kedua bisa mungkin 10 jam lagi kita menunggu. Itu yang susahnya, seperti yang aku alami kemarin geng. Jadi di sini geng, saat kamu punya kucing yang udah mau melahirkan, di saat hari ke-60 kehamilan dia, kamu harus benar-benar ekstra perhatian, dan kamu luangkan waktu kamu untuk kucing kamu, dan buang semua keinginan kamu untuk jalan sama kawan, ngumpul sama kawan, gak perlu dulu deh, demi kucing kamu dulu. Karena jika kucing kamu tidak selamat, kamu juga kan yang sedih. Lebih baik kamu mau berkorban sebelum hal ini terjadi. Ya udah geng, thank you ya. Ini pengalaman aku tentang kucing ya. Di pasca dia mau melahirkan sampai melahirkan. Ya udah geng, thank you, dadah.